Hai, yuk kita bahas soal SIMAK UI tentang kalimat efektif. Pada video-video sebelumnya, kita udah belajar tentang definisi kalimat efektif, kemudian ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri ini berarti maksudnya tuh standar kalimat efektif gitu ya. Kalau kalimat itu nggak memiliki struktur yang jelas, terus nggak logis, nggak hemat, dan nggak sejajar, berarti kalimatnya itu tidak efektif. Nah, hari ini kita akan bahas 3 soal dari tahun ke tahun gitu ya, dari 2022 sampai 2024, yang semuanya berkaitan dengan kalimat efektif. Kita mulai dari soal yang pertama. Di sini kalimat pertanyaannya langsung nanyain kalimat yang tidak efektif. Berarti kita perlu cek, mana sih di antara kalimat 1 sampai kalimat 5 yang tidak memenuhi standar. Tadi ya, standarnya itu ada, yang pertama kalimat efektif itu harus memiliki struktur yang jelas. Struktur yang jelas ini berkaitan dengan kehadiran subjek dan predikat. Kalimat wajib memiliki subjek dan predikat. Kemudian logis itu adalah masuk akal. Tetapi masuk akal di sini nggak cuma pakai feeling ya. Masuk akal ini juga berkaitan dengan subjek dan predikat. Kemudian hemat, ini berkaitan dengan penggunaan kata yang tidak boros. Kemudian sejajar, di sini berkaitan dengan pemerincian. Kalau misalnya nggak ada pemerincian, berarti ya nggak perlu kita cek bentuk kesejajarannya. Balik lagi ke soalnya, hal pertama yang perlu kita cek itu adalah struktur kalimatnya dulu ya, subjek, predikat, objeknya dulu. Kalau itu udah lengkap, baru kita masuk ke ciri yang lainnya. Kita mulai dari kalimat 1, daya serap budaya luar ataupun kemampuan dan kebutuhan berinovasi beda-beda. Nah, di sini yang dibahas itu adalah daya serap budaya luar ataupun kemampuan dan kebutuhan berinovasi. Berarti subjeknya itu meluas. Beda-beda itu kan menjelaskan daya serapnya. Makanya ini tuh bisa jadi predikatnya. Ingat hubungan SP, S itu adalah inti, kemudian predikatnya itu adalah penjelas. Nah, kalimat 1 ini bukan jawabannya karena strukturnya jelas, terus gak ada yang boros kan? Karena nggak ada pemerincian, berarti kita nggak perlu cek bentuk kesejajarannya. Kemudian kalimat 2, bergantung pada komunitas yang menjalaninya. Kayak bergantung di sini bisa lah jadi predikat ya. Kalau dia kelas katanya tuh verba gitu. Tapi karena ada kata pada, subjek sama predikat dan objek itu tuh nggak bisa diawali kata depan. Berarti kalau ada kata pada kayak gini, otomatis dia tuh jadinya keterangan. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti kan kalimatnya nggak punya subjek. Apa sih yang bergantung? Berarti kalimat 2 ini adalah kalimat yang tidak efektif karena tidak ada subjek. Kemudian kalau kalimat 3, kalau kita SPOK-in, contohnya adalah sikap orang Badui yang tidak ingin menyerap modernitas. Contohnya di sini sebagai subjek adalah sebagai predikat, sikap orang Badui yang tidak ingin menyerap modernitas. Ini semuanya adalah pelengkap. Strukturnya udah benar, ada SP, kemudian nggak ada kata-kata yang boros. Kemudian kalimat 4, padahal mereka berada tak jauh dari hiruk bingar Jakarta. Padahal ini maksudnya konjungsi antar kalimat, merekanya subjek, berada itu predikat, tak jauh itu jadinya adalah pelengkap, dari hiruk bingar Jakarta itu jadinya adalah keterangan. Kalimat ini udah logis ya, ada SP-nya, kemudian nggak ada bentuk yang boros. Kemudian kalimat 5, contoh lain, ini subjek, adalah predikat komunitas pengguna kubu megalitik di Gunung Kidul dan pendukung kubu Kalang di Bojonegoro. Semuanya di sini itu jadi perluasan pelengkap. SP-nya udah ada, berarti kalimat ini tetap logis. Terus yang terakhir, ini tuh kalimat 6 mungkin ya. Jadi nggak perlu kita cek ya, karena kan nggak termasuk di opsi jawaban. Berarti untuk soal ini, jawaban yang tepat adalah opsi yang B. Opsi C, D, E ini salah karena kalimatnya itu efektif. Soal ini adalah soal SIMAK UI 2022 ya. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Soal ini adalah soal SIMAK UI 2023. Nah, pertanyaannya itu udah nggak kalimat tidak efektif.
tapi kalimat yang tidak logis. Tidak logis, ini tuh tetap ya hubungannya itu di S dan P. Kalau tidak logis, berarti dia tidak ada S atau P. Sekarang kita cek kalimat 2. Beberapa di antaranya berasal dari balita atau bahkan bayi. Beberapa di antaranya itu kan yang lagi dibahas ya. Apa sih Nyanya ini tuh mengacu ke lukisan cetakan tangan. Makanya di sini bisa jadi subjek, berasal itu bisa jadi predikat, dari balita atau bahkan bayi, itu tuh jadinya keterangannya. Kalimatnya di sini udah ada SP ya, dan nggak ada yang nggak logis gitu di kalimat 2. Sekarang kalimat 3, ukuran panjang dan lebar tangan memiliki pertumbuhan eksponensial seiring dengan bertambahnya usia manusia. Yang dibahas apa? Ukuran panjang dan lebar tangan. Berarti di sini subjek memiliki itu jadinya predikat, pertumbuhan eksponensial itu jadinya adalah objek, seiring dengan bertambahnya usia manusia ini jadinya adalah keterangan. SP-nya udah ada dan nggak ada bentuk yang nggak logis gitu. Makanya kalimat 3 ini udah benar. Kemudian kalimat 4, di mana perkembangan tangan lebih cepat dan menonjol pada tahap awal kehidupan manusia, seperti pada masa bayi, kanak-kanak, dan remaja mereka. Sebenarnya, kalimat 4 ini tuh bisa ya, perkembangan tangan lebih cepat dan menonjol. Perkembangan tangannya di sini tuh subjek, lebih cepat dan menonjol itu tuh predikat. Terus pada tahap awal kehidupan manusia sampai titik karena ada kata pada itu tuh jadinya adalah keterangan kayak gitu. Tapi ingat ya, subjek, predikat, dan objek itu tuh nggak bisa didahului kata depan. Maka dari itu, di sini jadinya tuh nggak bisa subjek. Jadinya adalah keterangan karena ada kata depan di. Berarti kalimat ini itu hanya ada keterangan, predikat, keterangan lagi. Kalimat 4 ini tuh tidak logis. Alasannya karena tidak ada subjek. Makanya supaya benar, kata di mananya ini itu tuh harus dihilangkan gitu. Kemudian kalimat 5, meskipun rata-rata semua gua mengikuti pola yang sama, ada perbedaan signifikan yang dapat diamati. Meskipun di sini kan sebagai konjungsi ya, yang diawali konjungsi, di sini jadinya adalah keterangan. Kemudian ada, itu tuh jadi predikat. Perbedaan signifikan yang dapat diamati, itu sebagai subjeknya. Kan yang ada itu perbedaan signifikan. Kemudian di sini udah ada yang ya, berarti subjeknya itu meluas. Kalimat 5 juga nggak ada yang salah. Kemudian kalimat 6, kelompok orang dewasa yang saat itu berumur 10 hingga 12 tahun adalah kelompok yang paling banyak ditemui di Gua Castillo. Nah, yang dibahas kan kelompok orang dewasa yang saat itu berumur 10 hingga 12 tahun. Makanya semuanya sebagai subjek. Adalah itu sebagai predikat, kelompok yang paling banyak ditemui. Itu sebagai pelengkapnya, semuanya meluas ya. Nah, kalimat 6 ini juga benar, karena bentuknya logis, gitu. Makanya untuk soal ini, jawaban yang tepat adalah yang C. Kemudian soal yang terakhir, itu adalah soal SIMAK UI 2024. Nah, di soal terakhir ini, bentuknya sama kayak soal tahun 2023 ya. Yang ditanyakan adalah kalimat yang tidak logis. Berarti hubungannya di sini di SP. Jangan pakai perasaan ya, meskipun pertanyaannya adalah tidak logis. Kita lihat di sini. Kalimat 1, wajah manusia memiliki karakteristik yang unik satu dengan yang lain. Kalau kita SPOK-in, wajah manusia itu subjek, memiliki itu adalah predikat, karakteristik yang unik satu dengan yang lain itu adalah objeknya. Nah, SP-nya udah jelas ya di sini. Kalimat 1 berarti kalimat yang logis. Kemudian kalimat 2, sekalipun anak kembar, pasti tetap ada perbedaannya. Sekalipun anak kembar, di sini jadi keterangan di awal, pasti tetap ada, itu adalah predikat, perbedaannya ini adalah subjek. SP-nya udah ada, kalimat 2 ini juga merupakan kalimat yang logis. Terus kalimat 3, oleh karena itu, pengenalan wajah adalah salah satu sumber identifikasi yang diperlukan selain
pemindahan biometrik lainnya, misalnya sidik jari. Oleh karena itu, di sini jadinya tuh konjungsi aja ya, konjungsi antar kalimat. Kemudian pengenalan wajah, ini subjek, adalah itu predikat, salah satu sumber identifikasi yang diperlukan. Selain pemindahan biometrik lainnya, misalnya sidik jari, semuanya di sini adalah perluasan pelengkap. Kalimatnya logis-logis aja karena udah ada subjek dan predikatnya. Kemudian kalimat 4, istilah face recognition technology atau teknologi pengenalan wajah merujuk pada teknologi mampu mengidentifikasi atau memverifikasi subjek melalui gambar, video, atau elemen audiovisual apapun dari wajah seseorang. Yang dibahas itu kan istilah ya. Istilah sampai TPW di sini jadinya adalah subjek, merujuk itu jadinya adalah predikat. Pada teknologi itu jadinya adalah keterangan karena ada kata pada ya. Nah, terus di sini ada kata mampu nih. Mampu mengidentifikasi, ada verba lagi ya. Mengidentifikasi atau memverifikasi. Berarti di sini tuh jadi predikat lagi. Subjek ini tuh jadinya objek. Melalui gambar, video, atau elemen audiovisual apapun dari wajah seseorang, ini jadinya adalah keterangan. Kayak gitu, keterangan cara. Nah, kalimat 4 ini tuh tidak efektif atau salah karena nggak jelas unsur predikatnya. Ingat, dalam kalimat efektif, subjek predikat itu hanya boleh ada satu doang. Kalau misalnya ada dua subjek atau dua predikat, itu harus dihilangkan salah satunya. Karena nanti jadinya tuh strukturnya rancu. Dalam kalimat majemuk pun, yang subjek predikatnya itu dua, harus ada konjungsi yang menghubungkan dua subjek dan predikat tersebut. Maka dari itu, untuk memperbaiki kalimat 4, kita itu perlu menambahkan konjungsi di predikat yang kedua. Jadi supaya unsur keterangannya ini meluas, kita perlu menambahkan yang di sini. Kalau udah ada yang, berarti nggak ada lagi predikat, objek, dan keterangan. Gitu. Kemudian kalau yang E, TPW, ini subjek, terus mengalami, itu predikat, proliferasi yang luas pada saat ini. Ini jadinya objek. Kalimatnya udah lengkap, ada SP, dan nggak ada bentuk yang nggak logis gitu. Makanya untuk soal ini jawaban yang tepat adalah opsi yang D. Opsi yang lainnya itu salah karena strukturnya itu udah jelas. D atau kalimat 4 tadi salah karena kerancuan struktur. Ada dua predikat. Nah, jadi untuk mengerjakan soal-soal kalimat efektif, kamu tuh nggak boleh pakai feeling ya. Nggak boleh dikira-kira, oh kayaknya ini enak nih dibacanya. Atau oh ini nggak efektif nih karena nggak enak dibacanya. Nggak boleh kayak gitu, jadi harus berdasarkan teori. Maka dari itu, kamu perlu memahami ciri-ciri kalimat efektif. Sebelum memahami ciri-ciri kalimat efektif, yang paling penting lagi, kamu harus bisa menentukan SPOP keterangan. Semua materinya udah aku bahas ya. Jadi kalau misalnya kamu belum paham, langsung aja simak video materinya. Oke? Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyain, boleh ya kamu komen aja. Nanti aku akan coba bales-balesin komenan kamu gitu. Atau kalau misalnya butuh dijelasin pakai video, nanti aku buatin videonya. Oke, itu aja pembahasan soal hari ini. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Bye!